www.youtube.com. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bagaimana hukum jika seorang pemimpin ingkar janji dan melanggar sumpah jabatan? Ayatul munafiki salasun, orang munafik sifatnya tiga. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar. Wa idza tumina khana, kalau dikasih amanah berkhianat. Maka dia tempatnya di mana? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik tempatnya kerak api neraka. Jangan pilih orang yang ingkar janji. Sedangkan janji kepada Allah saja dia ingkar, apalagi janji kepada Bagaimana seharusnya sikap kami sebagai orang awam melihat kisruhnya keadaan politik dan ekonomi kita, Pak Ustadz? Tenang saja, masalah ekonomi, gerakan belanja ke warung tetangga. Tuh, gerakan belanja ke warung tetangga. Saya kalau udah habis gajian, pulang dari kantor, saya bawa duit, pergi belanja ke dekat-dekat warung. Beras Pak, 10 kilo. Gula, minyak, sembako beri. Karena mereka ini cari makan. Sedangkan toko-toko besar itu cari kaya. Menolong orang cari makan lebih untung, lebih pahala daripada cari kaya. Walaupun di tempat tetangga ini kadang kotor, di tempat tetangga ini kadang tak ada senyumnya. Saya sudah banding-bandingkan. Di tempat tetangga ini tak ada. Kita datang dia diam. Coba kalau di tempat supermarket yang mewah tadi, Bapak mau beli apa? Udah jelas kita beli, aku beli satu ini aja, ada tambahan lain. Nengok senyumnya aja 3 hari tak bisa tidur. Di sini panas, di situ pakai AC. Di sini orangnya cuek, di sini orangnya ramah. Tapi yang penting kau bangkitkan ekonomi saudaramu. Kada al-faqru ayakuna kufran. Jangan menawarnya terlalu tinggi. Nenek-nenek sudah tua mengambil ikan dari tepi laut pantai, di sisiknya ikan, habis itu dibelahnya, dibuangnya perut, dijemurnya. Datanglah orang menawar, berapa ikannya Bu? 20.000. 2.000 aja ya. Datang ibu itu ngambil pisau, kau kalau mau bunuh aja. Ini kan nolong dia, anaknya mau sekolah. Ini ekonomi. Jadi kau tak perlu bicara tentang ekonomi moneter. Jangan duduk di warung kopi. Marilah kita membahas ekonomi moneter. Orang duduk di warung kopi ini semua dia bahas. Pentil pesawat pun dia bahas. Masalah politik bagaimana? Masalah politik adalah jangan sampai golput. Karena dalam suara politik, satu suara amat sangat berharga. Dalam dunia demokrasi, tak ada beda suara profesor doktor dengan suara penggali kubur. Sama. Tak ada beda suara koruptor dengan suara profesor doktor. Sama. Maka gunakan suara. Jangan sampai golput golongan putih tidak memilih. Pilih. Gunakan hak pilih. Pilih pemimpin yang sudah kita sebutkan sifat-sifatnya tadi. Allahu Akbar. Bagaimana relevansi kepemimpinan Rasulullah dengan kepemimpinan saat ini? Itulah yang sudah kubahas tadi. Orangnya mesti sholat, orangnya mesti mengayomi, orangnya mesti orangnya menolong agama Allah dengan kekuasaan. Bayangkan di Jambi, 100 anak hafiz Quran diangkat jadi guru PNS. Bisa dengan kekuasaan. Siapa bilang tak bisa? Bisa. Siapa yang bilang tak bisa? Yang masuk PNS. Yang tak bisa masuk PNS, honorer. Digaji dari mana? Honda. Kenapa tak Yamaha? Honda, honor daerah. Kekuasaan. Saya hanya bisa masukkan anak ke hafiz Quran, masukkan anak pondok tahfiz Quran. Habis hafal Quran dia mau makan apa? Dia mau kerja, didikan sekolah, masukkan pondok tahfiz. Betul, setelah itu dia mau apa? Angkatlah dia. Dengan pengangkatan, siapa yang angkat? Bupati, wali kota, gubernur. Bisa. Segenggam kekuasaan di tangan, kau pakai untuk menolong agama Allah. Yang akan memilih DPR 9, DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR pusat, DPR buah pusat. Kita yang memilih itu semua, betul? Mereka duduk di sana 3.000 suara. Mereka duduk 3.000 suara. Ini berapa ini? Ada 3.000 nih. Hah? Politikus kalau udah menengok ini 3 suara ini katanya.
Ini 3 kursi kata dia. Ini walaupun tak dapat 1 kursi, paku-pakunya dapat nih kata. Semoga Allah senantiasa memuliakan Tuan Guru Tauladan Haji Abdul Somad LCMA. Amin. Apa tanggapan Tuan Guru mengenai imam masyarakat yang tak sejalan antara akidah dan akhlak? Orang yang tak sejalan antara akidah dan akhlak itu orangnya error. Kalau akidahnya benar, pasti akhlaknya betul. Kalau benar akidahnya, Allahnya benar. Kalau ada orang mengaku akidahnya benar tapi masih korupsi, berarti menyalah akidahnya. Korupsi itu kan haram, ditengok oleh Allah. Padahal kita diawasi bukan CCTV, kita diawas oleh Dia. Siapa yang mengawasi Dia? La ta'khudhuhu sinatun. Itulah maka kita disuruh puasa. Pada saat puasa, masuk kamar mandi, tutup kunci pintu kamar mandi, tengok kiri kanan atas tak ada orang, ambil air, teguk agak 3 teguk. Ada yang mau minum air kamar mandi? Buka peci, masukkan kepala ke dalam bak. Habis itu keluar, kering-keringkan. Pas mau keluar, keringkan bibir. Habis itu merengkan kepala, buat agak lemas. Puasa kau? Iya, aku udah mau mati. Orang yang akidahnya benar, pasti amalnya benar. Betul? Siang Ramadan, ada orang nelpon ibu. Bu, kabarnya si Anu sudah hamil 3 bulan, gak punya suami. Stop, jangan bicara aib orang. Ibu semuanya takut bicara aib orang waktu sedang puasa. Betul? Karena sedang diawasi Allah. Jangan cerita aib orang. Berhenti. Jangan riba. Jangan anima. Jangan adu domba. Stop. Jangan. Jadi gimana? Nanti habis maghrib kita lanjutkan. Begitu dalamnya kecintaan saya, keluarga terhadap Ustaz, tanpa mengurangi rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai, saudaraku. Kalau kau cinta kepada aku, kita akan bersama dengan orang yang paling kita cintai semua, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintalah kalian kepada orang karena orang itu mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta karena harta binasa, cinta karena kuasa sirna, cinta karena Allah dan Rasulullah, itulah yang membuat kita akan kekal abadi insyaallah. Tapi hanya sebatas doa Pak Ustaz. Doa itulah yang kuinginkan dari saudaraku. Jangan kau kasih aku durian, tak bisa ku bawa balik. Tak dikasih masuk pesawat. Jangan kau kasih ikan asin naik darah tinggi. Jangan kau kasih kambing, kumat nanti stroke. Tapi kau doakan saja aku. Doa apa Pak Ustaz? Doa cuma satu. Matikan Ustaz Somad dalam husnul khatimah. Yang sekarang. Ini zuhur ini mau ke Kisaran lagi. Masjid Bakri. Nanti malam Tanjung Balai lagi. Orang Tanjung Balai udah menyiapkan rendang kerang itu dah. Kalau sempat mati sekarang selesai lah. Bagaimana caranya menghapuskan, menghilangkan narkoba di negeri kita? Menghilangkan narkoba itu mudah aja. Tangkap pelakunya. Selesai. Betul? Tangkap pelakunya. Habis. Janganlah pakai. Ada orang tangkap sama Pak Polisi, ditangkap sama anak buah Pak Polisi, ditondong, disipak. Kebetulan kaptennya orang Jawa. Ojo dikeplai. Ini Pak sudah jual. Patennya. Mati, selesai. Ustadz ini orang, saya melihat sendiri. Duduknya bagaimana? Ini altar di Masjid Qisas Jeddah. Duduknya macam duduk tasyahud. Tangan diikat di belakang. Pembawa narkoba. Duduk tengkuk. Janganlah dipoto. Nanti foto, diupdate tiap orang. Oh ini yang mau dipancung karena narkoba. Wah ini. Langsung saya menengok Algojo pakai kacamata hitam. Dan jalan aja Algojo ini jalan. Saya mana menengok dengan mata kepala saya sendiri. Jalan dia begitu saja dipancungnya. Sekali pancung putus. Tus. Muncrat darah itu merah altar. Datang semprotan pemadam kebakaran. Bersih. 3 sekali saya tengok pancung. Balik dari situ 2 hari saya tak lalu makan. Ternyata hukum pancung itu luar biasa Bapak Ibu. Di dunia ini ada 3. Pertama, pancung.
Yang kedua, tembak di tangkai jantung. Yang ketiga, pancung, tembak, apa lagi? Gantung. Patah leher. Buah takum, buah tomat, buah putar jangan disimpan. Assalamualaikum Ustadz Somad, tolong jawab pertanyaan Odan. Ustadz, ada yang memfatwakan baca bismillah di awal doa haram, sehingga di kampung Odan terjadi dua kubu. Ada yang baca doa pakai bismillah, ada yang tidak. Jadi tolong Ustadz jelaskan, luruskan, supaya Odan tak bingung. Itu aja Pak Ustadz. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda' bi bismillah, kalau tak dimulai dengan bismillah, fahuwa aqta', maka amal itu putus. Doa itu baik apa tak baik? Saya ulang sekali lagi, semua amal yang baik kalau tak dimulai dengan bismillah, maka amal itu putus. Doa itu baik apa tak baik? Boleh tak diawali dengan bismillah? Awali dengan bismillah. Mau makan, bismillah. Bismika Allahumma ahya wa amu. Hah? Saya sengaja salah. Kalau jamaah mesti mengatakan salah, itu berarti masih hidup. Ada model orang tuh, terserahlah Ustaz, yang penting cepat ceramahnya, aku udah tak tahan lagi. Terserahlah mau apapun kata Ustaz. Mau masuk ke kamar mandi, WC kotor busuk, tetap menyebut nama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal waba'is. Maka minta kepada Allah dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Ustaz dalam lindungan Allah, amin. Saya dari Istana Datuk Lima Laras Tanjung Tiram. Masya Allah, hukum makan riba, sebab ada sebagian ulama berpendapat seringan riba hukumnya seperti berzina dengan ibu kandung. Apa dalilnya Pak Ustaz? Dalilnya hadis Nabi, lebih baik serendah-rendahnya zina adalah macam apa orang yang datang kepada ibu kandung. Maaf, na'udzubillah, tak layak saya sebutkan ini. Videonya sudah ada di internet tentang ceramah saya bahwa orang yang makan riba, pinjam 100 juta bayar 120, riba. Pinjam 10 juta bayar 1.200.000, riba. Orang yang makan riba 5. Pertama, diambil duit riba, dibelikan ke beras, beras masuk ke rice cooker jadi nasi, disuap. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Berubah darah, berubah nasi menjadi darah, darah membalut daging, daging membalut tulang. Ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap daging yang membalut tulang dari yang haram, fannaru aula bih, tempatnya api neraka jahanam. Daging. Ini di depan saya ini daging sama tulang, tulang sama daging. Tapi kalau dia tumbuh dari yang haram, tempatnya neraka jahanam. Jangan sampai di akhirat nanti kita ditimbang. Abdul Somad, berat engkau 50 kilo, yang halal 20 saja. 2. Makanan haram menyentuh lidah. Habis itu kau pakai doa, Allahumma hadina fi man hadait, wa'afina fi man afait. Doamu tak diterima. Kenapa? Karena lidahmu makan haram, matamu haram, makanan haram membuat lidah tak dikabulkan Allah doanya. 3. Darah masuk ke dalam jantung, jantung menyembur naik ke otak, otak menjadi hitam gara-gara makan haram. Nasiatin, kazibatin, khati'ah, otakmu hitam kotor gara-gara makan haram. Yang 4, duit haram dikasihkan ke anak yatim, duit haram dikasihkan ke fakir miskin, duit haram, makan haram. Apa yang terjadi? La yaqbalu illa tayyiban, innallaha tayyibun, Allah maha suci, tak menerima kecuali yang suci-suci saja. 5. Duit haram dibawa ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik, kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang Pak Ustadz sering mengeluarkan pendapat Ibnu Taimiyah, sedangkan dia di luar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana pendapat Pak Ustadz? Ibnu Taimiyah tokoh kontroversial. Al-Azhar Mesir, tempat saya belajar, memasukkan Ibnu Taimiyah dalam kelompok ulama, tapi ada beberapa pendapatnya yang keluar dari Ahlus Sunnah, yang keluar dari 4 mazhab. Saya pakai Al-Azhar. Tanya Buya Amin kalau tak percaya sama saya, bahwa Ibnu Taimiyah
dipakai beberapa pendapatnya, dan saya memakai pendapat Ibnu Taimiyah yang, coba tengok, kapan saya mengutip pendapat Ibnu Taimiyah? Contoh, membaca Yasin, baca Quran, pahalanya sampai apa tak sampai pada orang mati? Sampai. Dari mana Ustaz kutip? Saya kutip pendapat Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Kenapa pendapat itu yang Ustaz pakai? Kenapa tak pakai pendapat lain? Karena yang banyak menolak ceramah itu sekarang orang-orang yang mengaku mengikut pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Saya ingin menunjukkan, imam kalian yang selalu kalian ikut itu pun mengatakan sampai. Kenapa kalian mengatakan tak sampai? Itu tujuannya. Pahami dengan baik. Ustaz marah? Enggak, memang setelannya begitu. Bagaimana hukum pemindahan masjid karena pembangunan jalan tol? Umar bin Khattab memindahkan masjid Kufah, Irak ke tempat yang lain. Kenapa? Karena tempat ini strategis untuk pasar. Maka boleh memindahkan wakaf dengan syarat dari tempat yang kurang baik kepada yang lebih baik. Dari tempat yang biasa-biasa kepada yang tempat lebih strategis. Diatur dalam Undang-Undang Wakaf Republik Indonesia. Kalau macam-macam dengan wakaf bisa dituntut ke pengadilan. Itu sudah ditetapkan oleh lembaga anggota legislatif kita. Ada undang-undang wakafnya tentang wakaf Indonesia. Saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Pak Ustadz mengenai awal puasa Ramadan yang berbeda-beda di kalangan masyarakat Indonesia? Di Mesir tidak pernah ada perbedaan. Yang mengeluarkan fatwa mufti Mesir, besok puasa, tak boleh ada melawan. Maroko, la yuftin nas hatta yuftil malik. Tidak boleh orang mengeluarkan fatwa sebelum Raja Sultan Muhammad VI mengeluarkan fatwa besok puasa. Kerajaan Siak Sri Indrapura dulu sebelum Indonesia merdeka mengeluarkan fatwa. Kerajaan Melayu Delhi mengeluarkan fatwa. Nama muftinya Syekh Hasan Maksum, pendiri salah satu tokoh Al-Jamiatul Wasliyah, besok puasa. Maka tak boleh orang berfatwa kecuali mufti yang mengeluarkan fatwa. Kita sekarang, siapa mufti kita? Ati Allah, taat pada Allah. Wa ati'ur Rasul, taat kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, ikuti Majelis Ulama Indonesia yang diputuskan oleh Komisi Fatwa. Nanti hari Rabu malam Kamis diumumkan Menteri Agama berdasarkan penampakan anak bulan dari teropong yang dipasang dari mulai ujung Indonesia sampai ke Papua. Maka dengan ini ditetapkan besok puasa. Maka kita ikuti itu saja. Ati Allah, atiur Rasul, wa ulil amri, para ulama yang dipercaya ilmunya, yang punya pengetahuan. Jangan ikut orang sembarangan. Aku sudah menengok anak bulan, nampak aku tadi anak bulan. Betul Bapak nengok? Iya, mana dia? Itu rupanya bulu matanya gugur. Semoga Ustadz dalam rahmat Allah, amin. Kami murid SD Darun Najah, Dar rumah, Najah keberhasilan, Darun Najah rumah keberhasilan. Mudah-mudahan semua anak-anak murid, guru, wali muridnya berhasil insyaallah. Jika kami berpuasa padahal umur kami belum akil balik, lantas pahalanya untuk siapa? Untuk ayahmu, untuk emakmu, untuk gurumu? Apakah untuk kami atau untuk kedua orang tua? Kalian dapat, emak kalian dapat, ayah kalian dapat, guru kalian dapat. Kalian dapat pahala, kenapa? Karena membiasakan diri berbuat baik. Orang tua kalian dapat pahala apa? Mengajarkan anak. Muru auladakum bis shalah, suruh anak kamu salat. Wahum abna'u sab'a sinin. Sedangkan puasa ini dikiaskan kepada ibadah yang lain. Tak mungkin Nabi nyebutkan satu. Maka puasa pun ikut. Apa kata pepatah Melayu? Allah bisa karena apa kata orang Melayu? Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Dari kecil dibiasakan dia puasa, insya Allah nanti puasa. Kalau dari kecil tak dibiasakan puasa, tiba-tiba besar saja nanti. Itulah orang yang makan di siang Ramadan di rumah makan hantu. Kaki nampak, kepala tak nampak. Tutup pakai selendang, kaki aja nampak. Nanti kalau nampak macam itu, foto, ambil foto, update status. Aku baru saja lewat di rumah makan hantu. Allahul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Apa itu Islam liberal? Mengapa sejak akhir ini Islam ini populer Pak Ustadz? Liberal berambil dari kata liberty. Apa arti liberty? Bebas. Islam mesti menutup aurat. Liberal mengatakan tak mesti menutup aurat. Bebas saja kau mau pakai pakaian apa. Yang penting batas-batas kesantunan. Islam mengajarkan innad dina indallahil. Dia mengatakan Islam bukan satu-satunya jalan keselamatan. Bebas. Kau mau jadi apapun. Ini berawal dari Renaissance Eropa. Waktu itu mereka berkecamuk, bertumpah darah. Lalu kemudian datang ke negeri-negeri Islam.
Selamatkan anak-anak kita dari liberal, selamatkan anak-anak kita dari sekuler, selamatkan anak-anak kita dari ekstremis, selamatkan anak-anak kita dari komunis. Dengan cara apa? Masukkan ke pondok tahfiz Quran, amin. Masukkan anak-anak ke Jamiatul Wasliyah, amin. Masukkan anak-anak sekolah agama, amin. Masukkan anak-anak ke SD An-Najah sebelum tanggal pendaftaran berikut ini. Darul Najah, itulah yang akan menyelamatkan. Salah satu yang menyelamatkan adalah pendidikan. Omong kosong. Kalau pendidikan kita tidak baik, anak-anak kita akan datang tinggal jadi dua deh. Hantu setan, satu lagi anggau. Selamatkan dengan pendidikan yang baik, insyaAllah. Amin. Itulah tausiah yang dapat saya sampaikan. Sebelum membaca doa, kita mintakan kepada Haji Muhyiddin untuk menyampaikan niat-niat mereka nih, Haji Muhyiddin. Ada pertanyaan lagi? Ustaz mohon didoakan. Debat calon gubernur, wakil gubernur Provinsi Sumatera Utara 2018-2023 berjalan dengan lancar dan sukses. Kita doakan. Sebelum kita doa, minta kepada Haji Muhyiddin dengan saudaraku Sultan Jorgi maju ke depan. Dah, apa kesan-kesan Haji Muhyiddin melihat masyarakat Sumatera Utara, bil khusus Batubara nih Haji Muhyiddin? Ya, saya sangat berbahagia sekali. Dengan izin Allah juga, Ya. saya bisa kemari. Ya. Dan alhamdulillah saya berjumpa dengan Ustadz Akbar kesayangan saya. Allahu Akbar. Untuk dimaklumi, 3 bulan yang lalu saya kepingin sekali jumpa beliau. Masya Allah. Tapi Allah mengabulkan bisa jumpa tadi malam sampai sekarang ini. Alhamdulillah. Ini tidak bisa direkayasa. Ini Masya Allah. Allah dia. Ini pengalaman spiritual saya. Haji Muhyiddin, perlu ku sampaikan, aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. Alhamdulillah. Sekarang abang kita, Abang Sultan Jorgi, bagaimana kesannya melihat masyarakat yang antusias mendengarkan pengajian agama beserta pesan-pesannya? Ya. Yang pasti, Masya Allah banget. Saya bersyukur bisa ada di desa ini, Batubara. Dan saya, kemanapun Ustadz pergi, saya mau ikut. Saya ngefans banget dengan beliau. Allahu Akbar. Saya ingin belajar agama, tolong dituntun Ustadz. Insya Allah. Saya mualaf Ustadz. Allahu Akbar. Barakallahu. Allahu Akbar. Baik, mari kita berdoa bersama kepada kedua saudara kita Haji Muhyiddin dan Abang Da Sultan Jorgi, dibersihkan duduk kembali. Kita akan sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik buat kita semua. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.